Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Balai Pustaka kelas 1B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video dokumenter tentang Balai Pustaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gadis Fitri Utari, Indra Fitria juga. Saya Widya Pujanti. Selamat menyaksikan. Beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada definisi dan sejarah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada pengaruh dan karakteristik yang akan dijelaskan oleh Gadis, dan tokoh beserta biografi serta karyanya yang akan dijelaskan oleh Utari. Yang terakhir ada ulasan karya yang akan dijelaskan oleh kami bertiga. Definisi Balai Pustaka. Balai Pustaka atau ejaan Van Opuisen, Balai Pustaka, bahasa Jawa ejaan lama, Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara, menerbitkan kurang lebih 350 buku meliputi sastra, sosial, politik, agama, ekonomi, dan penyuluhan. Tokoh Balai Pustaka adalah Saiful Bahri. Kantor pusatnya berada di Jakarta. Sejarah Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Pada 14 September 1908, melalui keputusan gubernemen dengan nama awal yaitu Komisi voor de Inklings School and Volkslectuur, diketuai oleh Dr. G.A.J. Hazeu. Dan Balai Pustaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Dr. D.A. Rinkes sampai tahun 1916 dengan tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Kemudian pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor Voor de Volkslectuur atau kantor bacaan rakyat yaitu Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu tinggi, dan bahasa Madura, serta mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan penyayan atau cabul, dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Ada 5 karakteristik Balai Pustaka. Yang pertama yaitu menggambarkan tema pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda, soal pertentangan adab, soal kawin paksa, permanduan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gaya bahasanya masih menggunakan perumpamaan yang klise, pepatah, peribahasa, tetapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari dengan bahasa hikayat sastra lama. Yang ketiga yaitu puisinya berupa syair dan pantun. Puisi karya sastranya bersifat didaktis, alirannya bercorak romantik. Yang keempat, puisi ini juga berupa syair dan pantun yang bersifat tradisional. Dan yang terakhir yaitu kebangsaan belum mengemuka, masih bersifat kedaerahan, sedikit nasionalisme. Selanjutnya yaitu pengaruh Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra Indonesia. Menurut Sarwadi, Angkatan Balai Pustaka mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia, yaitu dengan keberadaannya. Maka, sastrawan Indonesia dapat melontarkan apa yang
menjadi beban pikirannya melalui sebuah tulisan yang dapat dinikmati oleh dirinya maupun orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di era Balai Pustaka, yaitu ada 3. Pertama ada Nur Sultan Iskandar, kedua ada Marah Rusli, dan ketiga ada Abdul Muiz. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat biografi beserta karya-karyanya. Yang pertama itu adalah Muhammad Nur atau yang lebih dikenal dengan Nur Sultan Iskandar, lahir pada tanggal 3 November 1893 di Sungai Batang, Meninjau, Sumatera Barat. Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif yang katanya selain mengarang karya asli, dia juga menyandur menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing seperti Alexander Dumas, H. Rider Haggard, dan Arthur Conan Doyle. Beliau meninggal pada tanggal 28 November 1975 di Jakarta. Kedua itu ada Marah Rusli. Marah Rusli dianggap sebagai pencetak tradisi sastra Indonesia modern berkat karyanya Siti Nurbaya 1922. Marah Rusli dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1889 di Kota Padang dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam. Dia meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga ada Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah salah satu pahlawan nasional yang lahir di Minangkabau pada tanggal 3 Juli 1886 dan meninggal pada 17 Juni 1959. Selain menjadi sastrawan Indonesia yang berpengaruh, ia juga adalah wartawan dan juga politikus yang turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiprahnya adalah menjadi salah satu pengurus organisasi sekret Islam dan juga anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Saya akan menyebutkan karya-karya dari masing-masing tokoh yang paling berpengaruh di era Balai Pustaka. Yang pertama itu ada Nur Sultan Iskandar, kedua ada Marah Rusli, dan ketiga ada Abdul Muiz. Yang pertama dari Sultan Iskandar, yaitu karyanya ada Salah Pilih, Pada Aku Karena Perempuan, Karena Mertua, Ulung Malang Raja, Kotak Hendak Menjadi Lembu, Anggar Beli Cinta Tanah Air, Raka Dunia, dan terakhir ada Anji Setan. Nur Sultan Iskandar ini memiliki salah satu karya yang paling terkenal yaitu Salah Pilih. Yang kedua itu ada Marah Rusli, ada 3 karya, satu Siti Nurbaya, Lahamin, dan Anak Kemenangkan. Marah Rusli ini memiliki karya yang paling terkenal yaitu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini adalah karya sastra yang terkenal sampai saat ini. Yang ketiga itu ada Abdul Muiz. Abdul Muiz ada 6 karya. Pertama Salah Asuhan, Suropati, Pertemuan Jodoh, Robert Anak Suropati, Tom Sawers, dan Suku Mohak Kumpas. Abdul Muiz ini memiliki karya paling terkenal yaitu Salah Asuhan. Di sini saya akan mengulas salah satu karya Nur Sultan Iskandar yang berjudul Salah Pilih. Judul buku Salah Pilih. Nama pengarang Nur Sultan Iskandar. Kota terbit Jakarta. Tahun terbit cetakan pertama pada tahun 1928. Jumlah halaman 232 halaman. Penerbit PT Balai Pustaka. Kategori fiksi romantis. Buku ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda kaya dengan seorang gadis yatim piatu yang diangkat oleh orang tua si pemuda. Cerita dimulai dari seorang ibu bernama Mariati yang tinggal di rumah gadang di Sumatera Barat. Ibu Mariati ditemani oleh masnya serta seorang anak angkat yang lembut dan penuh kasih sayang bernama Asna. Cerita menjadi menarik ketika anak kandung Ibu Mariati, Asri, yang sedang bersekolah di negeri Batavia akan pulang ke kampung. Kepulangan Asri membawa kebahagiaan bagi ibunya dan Asna agar tidak akan melanjutkan sekolah di negeri seberang karena mengikuti nasihat ibunya agar tinggal di kampung dan menyuruhnya agar segera menikah. Tapi kekurangan Asri membawa kegelisahan bagi Asna yang diam-diam menyukainya karena diam-diam mencintai Asri. Selaka bila kemudian cinta Asna kepada sang kakak berubah menjadi cinta kepada seorang kekasih. Perasaan rendah diri sebagai anak angkat sekaligus orang yang berhutang budi kepada keluarga Asri mendorongnya untuk menyimpan isi hatinya rapat-rapat. Bahkan mendukung Asri memenuhi harapan ibunya untuk segera menikah.
Lagi pula, pernikahan sesuku tidak diperbolehkan oleh adat mereka dalam proses mencari calon istri. Asri meminta pendapat kepada Asna sebagai seorang adik. Asna berusaha memberikan pendapat yang membuat kakaknya bahagia. Namun kegalauan malah melanda Asna, apalagi saat Asri memilih putra bangsawan sebagai istrinya, yaitu Sania. Dan Sania sendiri itu bersifat sangat angkuh. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah Asri. Karena tidak didasari oleh rasa cinta, maka rumah tangga mereka hancur berantakan. Hal itu membuat ibu Asna dan Asri sedih, lalu meninggal dunia. Ibunya menyesal karena tidak menikahkan Asna dan Asri. Sania pun merasa sangat bebas, sehingga Asri pergi dari rumah. Sania pergi tanpa pamit pada suaminya ke rumah ibunya. Tiba di rumah ibunya, Sania dan ibunya pergi keluar kota untuk menemui saudaranya. Di perjalanan mobil, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Sania dan ibunya meninggal dunia. Tak lama dari itu, Asri dan Asna. Namun, pernikahan dan semua tokoh masyarakat berjanji untuk memperbaiki dan mengharumkan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ulasan karya novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Penulisnya dipengaruhi oleh pertentangan antara kebudayaan Minangkabau dan penjajah Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Pengaruh lain barangkali pengalaman buruk Rusli dengan keluarganya. Setelah memilih perempuan Sunda untuk menjadi istrinya, keluarganya menyuruh Rusli kembali ke Padang dan menikah dengan perempuan Minang yang dipilihkan. Novel ini menceritakan mengenai pernikahan yang tidak diinginkan oleh seorang wanita cantik dan baik yang mempunyai pasangan yaitu Samsul Bahri. Akan tetapi, hubungan mereka tidak ditakdirkan untuk bersama karena kelicikan Datuk Marangi yang menghancurkan segala keinginan kedua pasangan tersebut. Alasan kami memilih novel Siti Nurbaya untuk diulas karyanya karena setelah kita membaca novel ini, kita akan mendapatkan makna-makna baru tentang kehidupan. Roman ini mengangkat tentang kisah cinta, tentang patriotisme, dan tentang perjuangan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu saja, novel Siti Nurbaya juga meroketkan nama Marah Rusli. Bahkan ia sering disebut sebagai Bapak Roman Indonesia. Oleh sebab itu, kami memilih novel beliau untuk diulas. Identitas novel, judul buku Kasih Tak Sampai, pengarang Marah Rusli, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1992, tempat Jakarta, tebal buku 271 halaman, tokohnya terdapat Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Analisis novel yang pertama yaitu ada tema. Novel Siti Nurbaya ini bertemakan sosial, moral, dan egois. Tema yang terkandung dalam novel ini yaitu satu percintaan antara dua remaja yang tidak dapat berakhir dengan pernikahan karena pengkhianatan seorang yang hanya mementingkan kekayaan dunia dan hawa nafsu. Alurnya yaitu maju atau kronologis. Yang ketiga ada gaya penulisan. Menurut Bakri Siregar, diksi dalam Siti Nurbaya tidak mencerminkan gaya Marah Rusli, tetapi gaya Balai Pustaka atau bahasa Melayu yang diwajibkan penerbit itu. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan novel. Keunggulan novel. Dalam novel ini mengisahkan tentang
kisah yang mengharukan dalam mengungkapkan dimensi-dimensi kompleks dari manusia menyangkut cinta, kekejaman, dan kisah tragisnya. Singkatnya, buku ini telah mengangkat tema cinta yang kompleks sehingga kita dapat mendapatkan cerita yang lain dari biasanya. Kekurangan atau kelemahan dari novel ini, bahasa yang digunakan tidak mudah dipahami, sehingga pembaca harus membaca berulang-ulang untuk memahami isi cerita tersebut, khususnya pada kalangan remaja. Alasan memilih novel ini karena novel ini merupakan novel yang paling populer dari karya Abdul Muiz dan memiliki banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari novel ini. Identitas novel ini yaitu judulnya Salah Asuhan, penulisnya Abdul Muiz, tahun terbitnya 2010, halaman buku 336 halaman, penerbitnya yaitu PT Balai Pustaka atau Persero. Tokoh utamanya yaitu ada Hanafi, 2 Kori, dan 3 Rafiah. Saya akan mengulas novel Salah Asuhan. Novel ini merangkum cerita kehidupan pernikahan campur antara kaum pribumi oleh tokoh Hanafi dan wanita bangsa Eropa oleh tokoh Kori. Cerita ini mengemas kisah kehidupan perkawinan campur, mendatangkan banyak sekali problematika. Salah Asuhan sebagai novel yang membahas perbauran serta benturan antara kaum budaya timur dan juga kaum budaya barat. Salah Asuhan bercerita tentang Hanafi, pemuda Minangkabau yang berada di tengah pendidikan dan lingkungan yang manut nilai-nilai dan sikap hidup orientasi barat. Pendidikan barat yang salah membuat dia tak bisa berbaur dengan bangsanya, namun tidak pula juga diterima oleh kaum barat. Hanafi dianggap salah asuhan karena kebarat-baratan. Hanafi dinikah dengan Rafiah, namun bercerai dan memilih untuk menjalin hubungan kasih dengan Kori Dumbuse, seorang gadis Indo Prancis. Kehidupan rumah tangga Hanafi dan Kori tidak berjalan harmonis dan Hanafi hidup dalam penyesalan. Adapun tema yang terkandung dalam novel Salah Asuhan adalah perbedaan adat istiadat dan juga alurnya yang digunakan menceritakan tentang kisah ke masa selanjutnya. Hal yang paling menonjol dari novel ini adalah menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, Belanda, dan juga Prancis. Kelebihan dari novel ini adalah pembaca dapat sekali banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Salah Asuhan, dan juga yang diperlukannya jatuh cinta terlalu dalam dengan lawan jenis karena itu akan membuat kita tuli dan juga buta, yang seharusnya kita tidak lakukan. Kekurangan dari novel ini yaitu terlalu panjang menggunakan percakapan dialog antar tokoh dan juga baca sangat sulit memahami maksud dari penggunaan bahasa Melayu, Belanda, dan juga Prancis, sehingga itu menghambat memahaminya suatu bacaan. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.